dalam program Podcast Podcast mahasiswa yang akan menemani ruang dengar sahabat Rafada kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, untuk episode kali ini Podcast mengusung tema yaitu intip perjalanan panitia menuju PBAK Lentera Aku. Di mana hari ini Podcast Mas langsung mendatangkan nih sosok ketua SC dan juga ketua OC-nya, yaitu dengan Bang Zainuri Rahman ya, dan juga ketua OC-nya Kak Nursiah. Nah, bagaimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Bang Zainur? Sangat baik sekali dong kita pada hari ini. Oke deh, bisa aja nih langsung memperkenalkan dirinya masing-masing ya. Mungkin dimulai dari Kak Nursiah terlebih dahulu nih. Oke, selamat siang sahabat Rafada semuanya. Nah, perkenalkan nih, nama aku Nursiah. Aku biasa dipanggil Sia. Alhamdulillah aku merupakan mahasiswi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, angkatan 2019. Nah, udah lumayan berumur sih aku ya di kampus ini kayak gitu. Mudah-mudahan aku bisa lulus tepat waktu, amin. Amin ya robbal alamin. Wah, harapan semua mahasiswa tua dong. Oke, bisa langsung ke Bang Zainuri nih. Iya, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Selamat siang. Selamat siang dong. Waduh, selamat malamnya kurang. Perkenalkan, nama aku Zainuri Rahman dari jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam angkatan 2019. Sudah belum ya? Belum dong. Udah nih. Udah dong. Masa ditambahin lagi? Oh, kamu aja mau nambahin status. Oke, langsung aja nih ya, mau nanya nih, kesibukan apa aja sih yang udah kalian jalani selama ini? Mungkin dari Sia banyak sibuknya aja. Dari Bang Zainur aja nih. Waduh, kesibukan kita saat ini lagi mempersiapkan yaitu agenda tahunan kita PBAK Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan nama PBAK Lentera FDIK 2022. Begitu kan Sia? Benar sekali. Benar sekali. Ya, itu kesibukan kita sebagai mahasiswa. Oke. Kesibukan lainnya nggak ada gitu? Atau membucin mungkin? Wow, membucin. Lebih ke arah fuckboy kan sih? Tidak dong, kita ada juga kesibukan mungkin kerja. Kita ada kerja, kita berkuliah, kita juga organisasi. Jadi tidak terlalu sibuk lah dibandingkan Nursiah. Oh begitu. Sia kan banyak kesibukannya. Saya Apa aja tuh? Merasa sibuk aja. Wah, selain menyayangi diri sendiri juga menyayangi orang lain. Wow. Waduh. Sangat komedi sekali Anda ya. Semua tidak boring selesai ini teman-teman. Lanjut mungkin Nursiah. Oke, kesibukannya ya sama sih kurang lebih kayak Bang Jai, juga menyiapkan PBAK. Samping itu menjalani juga kewajiban sebagai mahasiswa. Sedang ya ada beberapa mata kuliah yang harus dikerjakan juga gitu. Jadi harus balance ya antara organisasi dan kuliah kayak gitu. Kuliahnya semester pendek. Siapa ada bilang? Oke, langsung aja lanjut ya. Kesibukan organisasi nih, lagi ngejalanin organisasi apa aja gitu untuk Kak Nursiah? Aku sekarang kalau dibilang aktif ya untuk sekarang aktif di DEMA FDIK periode 2022-2023. Selain ada di DEMA juga aku berada di kepengurusan Forkomnas KPI sebagai apa sih namanya, staf media sosial Instagram. Selain itu udah sih, gak ada lagi kepengurusan lain, udah demis semua. Menguruskan diri kita. Susah ini ya? Susah sekali. Susah sekali.
Oke, kalau ini kesibukan organisasi Bang Jainur mungkin kurang aktif ya, atau lebih aktif nih? Waduh, lebih ke arah cuman satu dan satu-satunya kita di Dema Fakultas Teknologi Ilmu Komunikasi aja, tidak ada di tempat lain. Cukup cewek aja yang Loh, oh benar. Tapi beliau nih walaupun cuma satu kita totalitas banget gitu di satu itu. gitu ya. Lebih ke arah apa sih namanya? Melankolis. Waduh. Oke, kalau latar belakang organisasi sejak kuliah tuh apa aja tuh? Dari aku dulu. Iya, Oke. Mungkin berbicara awal masuk kampus ya, awal-awal menjadi maba, udah mengikuti yang namanya HMJ KPI, terus tuh udah bergabung di UKM olahraga juga. Dulunya udah pernah pengurusan UKM olahraga, terus sekarang pengurusannya udah demis, terus tuh pernah ada di kepengurusan Kopdik, komunitas olahraga Fakultas dan Ilmu Komunikasi. Saya tuh pernah juga ikut komunitas beasiswa Bank Indonesia di Genbi, tapi udah demis gitu kan. Terus lima nih alhamdulillah 2 periode gitu. Wow. Lanjut sekali ya. Banyak sekali nih. Oke, kalau latar belakang organisasi Bang Jainur sendiri apa aja? Wah, sangat banyak dong. HMJ BPI dan Dema sudah. Tidak banyak-banyak, tidak muluk-muluk. Ya itu aja sih. Yang penting totalitas ya. Yang penting ada. Yang penting ada. Kan katanya tadi kesibukannya sedang menjalani pengurusan TBAK. Iya. Ya. Kita bakalan bicara tentang TBAK nih. Nah, sudah 2 tahun kan kita melaksanakan TBAK itu secara online. Nah, sedangkan di tahun itu baru melaksanakan kembali offline. Nah, jadi gimana sih pendapat kalian setelah 2 tahun secara online dan pada saat ini kalian menjadi pengurusnya tetapi udah TBAK offline gitu? Mungkin dari Bang Jainur. Wow, mengejutkan sekali pertanyaannya ya. Kalau dari aku sendiri, kan dulu kan kami masuk 2019 gitu. Nah di 2019 itu kami PPAK-nya offline, tidak online. Kemudian tiba-tiba di angkatan 2020, 2021 itu menjadi online. Otomatis kan ada transisi yang berubah. Namun ketika mereka sudah, ya yang namanya sudah tahu nih kondisi offline gimana, untuk ke kondisi online itu ya tidak terlalu sulit. Namun ketika 2 tahun kami tidak menemui yang namanya kegiatan offline dan tiba-tiba dipertemukan dengan kegiatan yang offline, dan ini kegiatan agenda tahunan yang wajib dan besar. Itu kan merupakan suatu ya perubahan mental, perubahan pola pikir, perubahan konsep, dan semuanya harus sematang mungkin lah. Dan itu yang jadi masalah terbesar kami di awal untuk pengurusan konsep PPAK ini. Seperti itu. Oke, kalau dari Kak Nursia gimana nih pendapatnya? Pendapatnya sih sebenarnya happy ya gitu kan. Wah, kita bakal PPAK offline lagi nih. Karena menurut saya kalau online tuh kayak kurang berkesan gitu ya, karena Covid juga. Nah, terus tiba-tiba offline, happy juga nih pertamanya kalinya. Wah, alhamdulillah nih PPAK-nya offline. Tapi ternyata tadi ada masalah atau tantangan terbesarnya lagi gitu. Nah, gimana sih kita sebagai panitia nih melaksanakan itu tuh lumayan PR yang cukup besar juga gitu. Kita harus kayak gimana sih, sedangkan kita kan dulu offline itu hanya sekedar menjadi peserta, dan sekarang offline kita menjadi panitia. Dan ternyata lumayan banyak gitu yang harus dipersiapkan, dimatang-matangkan. Tadi sih. Iya, betul. Terus tema apa sih yang bakalan dibawakan pada TBAK tahun ini? Untuk tema kita tidak panjang-panjang seperti orang-orang mungkin yang mewujudkan revitalisasi. Tidak. Kami cuma memakai tema humanis dan akademis. Nah gitu. Kenapa jadi humanis dan akademis? Karena kita berkaca ke fakultas dakwah kita juga yang nanti lulusannya akan menjadi sarjana sosial. Kemudian kita berkaca dengan al-adabu fawqal ilm. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu, dan adab itu masuk dalam kategori humanis kemanusiaannya. Dan ilmu itu akan masuk ke kategori akademisnya. Oleh sebab itu temanya cuma humanis dan akademis. Singkat, padat, dan menjelaskan semuanya. Macam itu. Ya sih. Ada yang mau ditambahkan dari Kak Nursia? Ada sih, beliau sudah keren banget. Mengerti. Pada dan jelas gitu. Wow. Besar. Memang keren banget itu SC kita. Oh, saya gitu dong. SC dong. Oh, sudah.
Oke, terus kenapa nih dinamakan jadi PBAK Lentera? Kenapa nggak Kejora gitu? Waduh, kalau Kejora nanti bernyanyi dong. Ya, kenapa jadi lentera? Kan dari artinya sendiri kita tahu lentera itu alat penerangan sederhana. Nah, alat penerangan sederhana yang memberikan kebermanfaatan bagi banyak orang. Jadi dari arti lentera itu sendiri kami mempunyai harapan terhadap mahasiswa baru nanti agar bisa menjadi seseorang yang akan selalu memberikan kebermanfaatan bagi banyak orang. Walaupun keadaan dan latar belakang mereka itu sederhana ataupun mereka itu tidak terlalu bersinar, setidaknya mereka bisa memberikan kebermanfaatan entah bagi diri mereka sendiri ataupun orang yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Cuman ya tidak terlalu berlebihan karena kan kita tidak terlalu pedam, hanya cukup ada dan tak pernah ada. Waduh. Bisa sekali. Waduh. Oke, dari Kak Nursia mungkin ada perbedaan gitu pendapat tentang lentera ini. Ya, kalau perbedaan enggak sih, karena kan kita sama panitia juga memiliki sudut pandang satu gitu kan, visi satu. Itu tadi kita menempatkan diri kita sebagai mahasiswa itu kayak lentera, tidak terlalu terang, tidak terlalu redup, yang sedang-sedang saja. Yang penting bisa menerangi dan yang tadi selalu ada. Kayak dengan dia juga. Ghosting. Waduh. Aduh, berat kali ya. Sering mestinya nomor kita ini. Oke, terus kira-kira sudah sampai mana nih persiapan para kepengurusan tentang PBAK di tahun ini? Oke, kalau berbicara sudah sampai mana, bisa kita katakan ini sudah hampir 60% ya dari kesiapan, karena dari yang awal terbentuknya SC yang mengonsep, kemudian diserahkan ke kami para OC yang menjalankan. Ya bisa dibilang tadi sudah 60% sudah ada beberapa di kemarin untuk mempersiapkan. Terus tuh sudah mulai yang awalnya kita menggunakan pikiran kan untuk menjalankan ini, sekarang ini sudah dibantu dengan tenaga juga untuk mengarahkan apa yang dari yang dipikirkan pada para bubuhan SC gitu ya. Oke, dari Bang Zino. Ya kita sudah sampai 60% lah, karena kita kan dulu sebelumnya ada membuat suatu konsep, itu konsep pra, konsep transisi, dan konsep eksekusi. Nah di konsep pra itu adalah para SC yang bekerja, jadi memikirkan sematang-matang mungkin. Setelah matang baru kita lemparkan ke ketua OC untuk menjalankan konsep transisi. Nah di konsep transisi ini si SC dan OC akan berbarengan bekerja, walaupun lebih banyak si OC yang bekerja. Namun ketika ada kendala di lapangan oleh pihak OC, nah di situ si SC akan memutarbalikkan lagi otaknya, memikirkan lagi gimana nih solusinya atas kendala yang terjadi di lapangan ketika konsep transisi ini terjadi. Kemudian baru yang terjadi konsep eksekusi, yaitu waktu pelaksanaan hari hanya. Seperti itu. Oke, jadi kan ini jadi tadi itu persiapannya baru 60% ya. Iya. Berarti otomatis ya 40% nih lagi nih kurangnya nih. Ya. Apa sih kendalanya jadi sampai 60% aja gitu? Waduh, Masalahnya kan PBAK sebentar lagi mau udah diadakan Ya, Iya. benar. Kendala terbesarnya ya, kendalanya apa ya? Kalau bukan cuan. Iya. Tapi tidak hanya di situ juga, mungkin karena memang pada tahap inilah memang seharusnya masih 60% gitu kan, karena kita memiliki timeline dan tahapnya masing-masing gitu kan. Dan alhamdulillah memang pada waktu batas ini kita mencapai 60% kayak gitu. Belum saatnya kita untuk mencapai 80% atau 90% bahkan 100%. Memang masih masanya 60% dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Untuk kendala sendiri kira-kira apa ya? Gak ada sih kalau bukan duit itu kan masalahnya. Karena kan kita bisa bekerja juga nih kalau tidak ada duit. lebih ke arah dana sih ya. Nah, ya benar. Kan, ya kalau kita yang memang orang eventnya langsung, mungkin kami siap mengeluarkan dana, tapi ini kita tidak. Kita ada visi atasan, punya atasan, atasanku dana. Bijak. Sangat bijaksana. Cuman ya itu kata Sidin sih, nanti dana itu akan turun secara berangsur-angsur ya, seperti ayat Iya Al-Quran. benar. Seperti ayat Al-Quran berangsur-angsur, tergantung apa sih yang mau dicairkan terlebih dahulu ini. Dan kami percaya pada atasan kami bahwa mereka akan menepati janji tersebut. Ya, dan kami percaya juga pada mereka pasti bakal mendukung suksesnya Nah. jalan acara PBAK. Iya pasti sih, saya yakin sekali mereka
totalitas sebagai atasan. Keren, tidak ada duanya. Ya, kalau kata orang itu adul ya, ada uang, urusan lancar. Waduh, kan cinta pun seperti itu. Aduh. Ada Kalau cinta nggak semuanya perlu uang. bullshit. Saya tidak percaya itu, saya tidak percaya. Cinta tidak semuanya perlu uang. Ya. Cuman uang perlu cinta. Karena uang tumbuhlah cinta. Nah. Itu dia. Uang bisa memberi Oke, segalanya. oke. Bahkan harga Lanjut diri. ya. Iya, lanjut. Oke, berapa lama sih kira-kira pembentukan panitia PBAK Lentera tahun ini? Oh, kalau kami hitung-hitung dari awal yang mulai ada berpikir pembentukan dari awal itu sekitar ini sudah jalan sampai 2 bulan. Jadi kira-kira kita mempersiapkan ini sekitar 3 bulanan kurang lebih untuk PBAK ini sendiri sekitar 3 bulan karena ya kita kan transisi dari online ke offline terus banyak perubahan terus ini atas dasar kepentingan siapa tujuannya kemana entah itu bagi mahasiswa baru itu sendiri ataupun kita yang sudah menjadi mahasiswa di FDK itu sendiri banyak yang dipikirkan tergantung kepentingan siapa. Mungkin ada tambahan dari Kak Nursia. Benar-benar, jadi kurang lebih 2 bulan itu kita tidak hanya untuk mencari panitia gitu. Jadi selama 2 bulan itu para SCM sudah mengonsep. Setelah itu kami mencari panitia OSEN ya dengan melalui beberapa tahapan yaitu dari pendaftaran, wawancara, penyeleksian sampai mereka dinyatakan benar-benar menjadi panitia. Dan bahkan ketika mereka dinyatakan sebagai panitia yang sebenarnya pun kami masih memiliki memiliki SOP ya, tata tertib terhadap panitia yang ada gitu. Jadi tidak hanya ketika kita menyatakan mereka sebagai panitia PBAK Lentera, mereka bisa semena-mena di dalam situ ya. Iya. Jadi kita memang memiliki batasan juga atas panitia. Kita punya tata tertibnya lah mereka gitu, entah dari segi kedisiplinan mereka, tanggung jawab dan lain-lain. Nah, itu sih jadi tidak memungkinkan bahwa sampai hari H bakalan ada nih panitia yang jumlahnya sama gitu, pasti akan ada seleksi alam ya namanya. Iya, benar sekali. Karena yang kita benar-benar cari adalah panitia yang memang benar-benar totalitas dalam bekerja sama dengan kita. Iya. Benar sekali. Iya, betul. Selanjutnya bisa nggak berikan gambaran sedikit atau di-spill nih tentang PBAK Lentera tahun itu seperti apa sih gitu? Waduh. Di spill-nya maksudnya konsep acara kegiatannya mungkin atau koreonya atau yang gimana nih maksudnya di Overall. oh semuanya jangan sekalian deh sebagai besar. Overall. Ya mungkin nanti untuk konsep acaranya kan kami akan ada ya seperti PBAK sebelumnya lah, maksudnya kayak penampilan dari setiap ormawa yang ada di fakultas kita, terus perkenalan dari seluruh apa sih namanya civitas akademika mungkin nanti, kemudian dari nama-nama kelompoknya pun kami memakai nama dosen-dosen yang mempunyai jabatan di fakultas dakwah sendiri. Jadi ada 10 kelompok, berarti mungkin kelompok pertama adalah bapak kita. Supaya apa? Tujuannya supaya mahasiswa baru itu langsung mengetahui nanti kalau ingin berurusan suatu hal, mereka tahu tidak buta terhadap aktivitas yang ada di FDK itu sendiri. Kemudian terkait masalah dekor ya seperti pada umumnya lah, nanti kita berikan kejutan apa yang akan kita tampilkan di panggung PBAK Lentera ini. Siap ketua saya? Siap banget dong. Yang penting ada dana. Ada dana. Oke, dana ya. Iya, waduh. Sangat sekali lagi. Mungkin ada tambahan dari Kak Nursia. Oke, mungkin bicara tentang gambaran seutuhnya ya kurang lebih juga pasti sama, hampir sama dengan PBAK offline pada tahun-tahun sebelumnya. Cuma kalau masalah kejutan-kejutannya kita belum bisa men-spill karena kan kejutan nih, nanti udah gak rame lagi dah. Oke. Terus hal baru apa aja sih yang bakal ditunjukkan atau yang bakal dibawa pada PBAK tahun ini? Hal baru, mungkin nanti kami akan mengadakan koreo. Tulisan ya, tulisan PBAK Lentera 2022 itu. Mungkin ya. Ya. Jadi nanti ada kita membuat video drone koreo dari atas, nanti akan membentuk suatu tulisan
terkait PBAK Lentera itu sendiri yang mungkin sebelumnya belum pernah dilaksanakan ya di Fakultas Dakwah kita ya. Benar-benar. Benar sekali sih. Kemudian hal baru lainnya mungkin terkait materi, mungkin ada beberapa materi yang ya baru untuk kita lemparkan ke mahasiswa baru nanti, terus apa sih interaksinya, mungkin nanti konsep waktu acaranya banyak sih hal barunya, cuman kalau kita bicarakan tuh terlihat boring aja gitu. Jadi lebih baik nanti ketika hari hanya kita lihat apakah ini akan maksimal dan berhasil untuk sampai ke maba atau tidak, ya kita lihat nanti. Berarti itu sih. Oke, sedikit tambahan ya, menambah apakah hal baru nih yang ada. Mungkin kalau bicara inovasi baru, setiap tahunnya pasti mempunyai inovasi tersendiri ya. Cuma untuk gambarannya, karena setelah 2 tahun menghadapi PBAK secara online nih, kurang lebih inovasi barunya ya hampir sama aja sih gitu gambarannya dengan tahun 2019. Cuman mungkin tahun ini kita lebih menginovasikan terhadap target para peserta juga ya kan, terkait itu, dimana ada yang mengatakan bahwasanya zaman itu berubah gitu kan. Kita tidak bisa berpatokan pada tata tertib tahun sebelumnya karena menyesuaikan juga dengan kapasitas orang-orang dari tahun ke tahun gitu. Jadi mungkin tahun ini lebih diramein lagi, lebih istilahnya agak diasikin aja sih, tata tertib tidak terlalu monoton gitu ya kan. Karena memang ya itu sama kayak halnya mendidik anak kan, anak dari zaman ke zaman juga berbeda. Kita kadang bisa juga pakai cara yang tua gitu, yang lama, yang kolot lah ya gitu bahasanya. Nah, apa sih kita dasar kegiatan ini atas dasar apa? Atas dasar kegembiraan. Kegembiraan ya. Nah, kegembiraan dan menyenangkan. Kegembiraan tapi tetap tertib gitu. Gimana caranya sih supaya mereka tidak terbebankan, kita juga tidak terbebankan. Iya, benar sekali. Jadi sama-sama ringan lah ya, benar-benar. Iya, benar sekali. Diberatkan. Benar sekali. Oke, terus indikator sukses suatu kegiatan PBAK nih biasanya tuh tolak ukurnya apa sih? Oh, ada kita tuh ada beberapa target yang ingin kita capai. Apa nanti? Nah, beberapa target ini kalau kami membahasakan target ini adalah parameter keberhasilannya yang tidak sampai apa sih namanya? Tidak terlalu tinggi gitu lah. Ngerti nggak sih kayak target kami ini parameternya adalah tingkatnya tidak harus yang seperti ini, setidaknya mereka seperti ini. Ngerti gak sih? Kalau mereka tidak bisa membaca, setidaknya mereka ingin membaca. Nah, gitu. Contohnya mereka membangkitkan rasa ingin tahu, kemudian membangkitkan sifat kepedulian sosial mereka, setidaknya mereka ada rasa simpati, kemudian dibarengkan dengan empati, kemudian ada minat, tidak perlu sampai bergairah untuk berorganisasi, setidaknya mereka ada minat dan keinginan untuk mencari tahu, oh ada organisasi apa aja sih yang ada di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Kemudian yang terakhir harapannya, kemudian parameter keberhasilan yang paling tinggi ini mungkin menurut kami, mereka nanti akan menjadi pribadi yang reliable itu bisa diandalkan, bisa dipercaya dalam kehidupan bermasyarakatnya nanti, untuk teman-teman mahasiswa baru itu sendiri maupun kami selaku panitia. Gitu. Ini ada tambahan dari Nosia, pasti banyak sih. Wow. Salam panjang aja ya. Oke, kalau tadi Bang Jai bicara tentang indikator keberhasilan peserta ya mungkin ya. Kalau aku lebih berbicara indikator keberhasilan acaranya sih ya, yang dimana yang peran pentingnya adalah panitia. Nah, dimana indikator keberhasilan acara ini mungkin banyaknya pasti di panitia sih, di effortnya panitia tuh, nah perjuangannya panitia ya, sampai mana. Kalau mereka juga totalitas, otomatis acara ini pasti bakal berjalan dengan lancar gitu. Kalau mereka setengah-setengah, ya jangan sampai juga gitu acaranya setengah-setengah. Kalau yang mereka setengah-setengah, pasti bakal ada satu pihak yang terbebankan gitu. Jadi maka dari itulah tadinya terbentuknya kepanitiaan yang berupa SC dan OC supaya imbang, ada pengonsep, ada pengeksekusi. Nah, disitulah nanti juga terbaginya per divisi yang kami percaya sesuai ahlinya masing-masing ya, kayak divisi acara mungkin orang-orang acara, divisi PDD mungkin orang-orang PDD juga gitu. Jadi itu sih indikator keberhasilan acara kita pada PBAK Lentera ini. Harapannya para panitia bakal
totalitas sih sampai akhir gitu kan, totalitas tanpa batas. Waduh. Itu sih. Diharapkan tetap semangat sih, semangat panitia sih yang benar-benar kami jaga untuk saat ini gitu. Nah, Ya. gimana pun caranya supaya buahnya ada down, ada ya mood lah ya istilahnya Iya, gitu. iya, Nah, iya. tapi di sisi satu lain jangan lupa juga kita menjaga semangat panitia lainnya, tapi semangat kita juga yang kurang nih. Nah, Itu. itu pasti kan bakal susah juga kayak gitu. Kalau mereka pasti wah, masa ketuanya aja loyo, gimana Iya. kalian mau semangat kayak gitu. Dan jangan dong jadi kita harus tetap Iya, harus tetap semangat. semangat, jangan cabut. Biar bisa jadi contoh para anggota. Nah, ya. Benar sekali. Wah. Terus bisa sampai juga nih ke para pesertanya juga nanti Iya, merasakan benar. semangat dari panitianya sendiri Iya. sih. Sosok ketokohan. Nah, Nah, wibawanya sosok ketokohan. Jadi para maba itu, wah keren sekali kakak-kakak itu. Aku ingin seperti mereka. Nah, masuklah deh, Mak. Waduh. Waduh. selain ketokohan menjadi daya tarik buahnya Iya. juga kayak ya aku pengen nih jadi ketua OSIS atau OSIS tahun nanti gitu. Iya betul-betul. Oke nih guys, karena udah waktunya iklan dan biar kalian makin penasaran, mari kita memanjakan telinga kita dulu nih untuk mendengarkan sebuah lagu atau beberapa lagu yang sangat enak didengar. Oke, selamat mendengarkan. Sinaran nggak sih? TM-nya perlu pamflet loh. Ih. Kembali lagi dengan saya Istiana Yuliardi di 107,7 FM Ravada. Langsung saja nih kita bakal lanjut tanya-tanya ya. Oke, bagaimana sih cara menarik mahasiswa untuk excited menjalani PBAK tahun ini? Karena kan ya, apa ya, maksudnya mahasiswa baru yang sekarang itu pun lulusannya juga secara online terus ya. Terus itu dengan diadakannya PBAK secara offline ini mungkin mereka bakalan kayak agak terkejut tentunya juga. Nah sama juga COVID-19 kan belum sepenuhnya udah menghilang gitu. Jadi bagaimana sih cara buat kalian untuk menarik para mahasiswa biar excited menjalani PBAK tahun ini? Ya, kalau dari aku sih karena online tersebut itu jadi acuan utamanya, jadi jawaban utamanya karena yang dari online tiba-tiba offline, yang mungkin kita tuh berpikir mereka terkejut, sebenarnya tidak, mereka asik offline malahan. Wah, Offline. mungkin begitu bagi yang extrovert ya, yang extrovert ya kan aja sih gitu. Cuman karena kita apa sih namanya, salah satunya karena kita nih offline, jadi kan banyak kita tuh kayak memberikan apa sih, clickbait gitu, paham nggak sih, kayak memberikan pertanyaan yang akan membuat mereka akan bertanya kembali. Jadi kan otak mereka itu akan berpikir penting kada sih, empat kada sih, harus kada sih empat nih, wajib kada sih, nah kayak itu nah. Jadi kan dari situ mereka akan bertanya, akhirnya mereka penasaran. Paham gak sih, kayak kita tuh kalau semuanya aku nih Mami Binian nih, kadang mungkin aku menjelaskan diriku ini siapa sebenarnya. Wow. Aku kan memberikan kisi-kisi yang akan membuatnya tuh bertanya dan terus bertanya sampai kapanpun akan selalu bertanya. Nah seperti itu juga yang kami paparkan terhadap mahasiswa baru terkait PBAK yang sendiri, akan selalu membuat penasaran, bertanya. Jadi kadang membosankan. Nah, seperti itu sih yang dari aku sendiri. Mungkin dari Sian kayaknya banyak banner sih, aku yakin sih. Selalu saya. Oke, jadi gimana sih caranya biar mahasiswa baru excited ya? Mungkin selain PBAK ini wajib kan sifatnya, jadi gimana pun caranya, walaupun PBAK ini adalah wajib kan yang harus dilaksanakan mereka, yang harus diikuti, gimana pun caranya mereka tuh dari kami kayak supaya buahnya ini umpatnya kada berdasarkan wajibnya itu, tapi berdasarkan laminya. Makanya kami membungkus
budaya pengenalan akademik ini dengan cara yang mengasihkan, cara yang fun-fun aja gitu, yang happy-happy, bukan yang boring, yang hanya sekedar materi ini itu ya kan. Nah disitulah kayak memang berdalih-dalih wajib tapi tidak terpaksa. Memang dari mereka juga ya kan ada tempat PBAK nih karena kami nih bakal ketemu kekawanan, bakal ketemu kating-kating. Siapa tahu aku kawan nih dapat pacar kating di PBAK. Para perempuan biasanya seperti itu ya. Yang panitia cowok pun biasanya kayak gitu ya. Oh aku bisa nih mencari bibit-bibitnya. Bibit-bibit dong sebenarnya. Ade. Unggul sekali ya, unggul dan Ya guys, usah munafik lah, masih ada ya kan kayak gitu. Nah pasti nanti ketika tidak memungkinkan juga nih, ketika hari H pasti bakal nih tiba-tiba panitianya sampai dengan sendirinya nih mereka jadi kan supaya nah lihat ya aku nih nah gitu mah. Begitupun peserta pasti kayak walaupun kita mempunyai tatip dan lain-lain, tetap bagaimanapun caranya kita membungkus acara ini supaya tidak membosankan. Nah itu tadi makanya harapan kami mencari, walaupun ada materi ya, beberapa materi di PBAK, mencari pemateri yang memang benar-benar bisa membawakan ini dengan asik kayak gitu. Nah karena kita mau seperti mahasiswa pasti kayak kalau pembawanya asik nih mudah dipahami juga kayak gitu. Nah begitupun dengan rangkaian acaranya kayak gitu. Makanya tadi ada yang namanya TM pembuatan koreo, di mana sebelumnya belum pernah ada nih ya kan di Fakultas Dakwah, khususnya kayak pembuatan koreo tulisan PBAK Lentera nih yang dengan orang itu tuh. Kalau mungkin malah biasanya dikenal dengan papermove, cuma kan kita nggak pakai paper, dan jadi dengan orangnya aja. Terus di TM inilah kita sudah mengajak buahnya itu untuk beramian gitu, supaya para PBAK nih benar sudah 50% mengenal lah nih sebagian panitia, nih sebagian kekawanan yang lain gitu. Nanti supaya PBAK sudah gak ada canggung lagi antara peserta ke peserta nih, antara panitia dan peserta pun nyaman gitu kalau sudah kenal kayak gitu kan. Jadi lebih kayak ini sih tadi bungkusnya kita olah menarik semenarik mungkin gitu. Iya betul. Ada tambahan mungkin? Oh tidak, walaupun tidak ada menarik ya Allah. Karena kegiatan ini mau orang tertarik ya. Iya betul banget ya, soalnya kan saya angkatan 2020 nih. Loh, saya kira baru loh ya. Angkatan muda. 2020 ya. Jadi PBAK secara online dan itu menurut saya tidak berkesan di sayanya gitu. Jadi semoga tahun ini memang benar-benar PBAK buat berkesan buat para mabanya. Benar sekali. Terus nih, benefit apa aja sih yang akan didapatkan para peserta ketika mengikuti PBAK tersebut? Wow, kalau kita berbicara tentang keuntungan dan benefit yang akan didapatkan oleh para peserta itu banyak sekali. Mungkin yang paling banyak kita ketahui itu ilmu yang bermanfaat. Waduh, relasi yang bertambah. Kemudian pengetahuan tentang apa aja sih yang ada di Fakultas Dakwah ini. Terus siklus akademiknya bagaimana, mereka akan mengetahui itu. FDIK dari masa ke masa kayak apa. Kemudian para kating-katingnya mereka akan mengenal organisasi apa aja. Ya lebih banyak bisa disimpulkan itu tuh semuanya dalam dua kata sih, ilmu pengetahuan. Nah ilmu pengetahuan mereka akan bertambah, entah itu pengetahuan secara ilmiahnya maupun pengetahuan mereka tentang agama. Waduh. Iya agama pasti kita memberikan terkait hal-hal yang berbau agama ya kan sih ya. Iya. Ya yang lebih penting mereka bisa lah mengetahui apa aja sih yang ada di Fakultas Dakwah kita gitu, nah apa aja yang bisa kita persembahkan buat para mahasiswa baru tersebut. Siapa banyak tambahan? Banyak sekali. Banyak sekali. Benar sekali ya. Selain relasi, kayak kalau kita bilang relasi mungkin itu sudah sangat pasaran sekali ya. Benefit apa? Ketika kita menempati suatu kegiatan dan relasinya pasti itu sudah sangat pasaran ya. Pastinya kayak gimana ya? Mereka berdasarkan kegiatan yang wajib, pasti benefitnya ada yang wajib juga. Contohnya sertifikat mereka itu berguna untuk kewajiban mereka nanti berskripsi untuk urusan mereka. Nah itu Bang tadi kenapa didasari kegiatan ini bersifat wajib, karena benefitnya pun ada yang bersifat wajib kayak gitu. Nah selain yang sunah-sunahnya ya kayak tadi, kayak pacarannya supaya buahnya mengenal budaya kampus yang supaya kada terkajut. Karena jujur aku dulu pun ketika menjadi siswa naik ke mahasiswa cukup terkajut ya dengan budaya-budaya kampus, entah dari segi pertemanan, segi organisasi dan segi lain-lainnya kayak gitu.
Makanya di PBAK inilah mereka didasari atas pengetahuan tersebut, supaya kada terkajut, dan juga atas kekawanan ini. Kayak Bu Pian ya, kalau online kalau PBAK-nya mbak itu tiba-tiba kuliah offline, kada kenal nih kawannya. Wah, siapa nih teman-teman? Kenalnya sebatas online aja, kayak sebatas WA. Tiba-tiba harus sekelas, canggung dong kayak itu. Nah, dan itu yang mengolah kena pasti bercircle nih ya. Kalau pasti di dalam satu ruangan bisa jadi ada 10 circle di dalam satu, kada kenal nih. Paling orang-orang yang kenal yang rancak sealumni atau mungkin ada rancak kecilan di WA aja ya kalau tapi ada hubungan benar, tapi setidaknya dengan PBAK ini tadi mereka sudah kenal nih dari satu kelompok, karena kan di PBAK di kelompokan. Iya. Dari satu kelompok ke kelompok lain. Mereka sudah kenal nih, karena mereka hendak umpat organisasi di FDIK, contohnya di TWF. Karena pastinya ingat, oh ikannya kelompok inilah aja, ikannya kakaknya inilah, ikannya semalam PBAK maju harus tuh lah. Nah pasti kayak itu timbul ingat terus kayak kesan-kesan di PBAK. Oh ikan yang semalam anu aja mahasiswa terbaik aja di PBAK aja. Oh ikan yang paling babel lah sama di PBAK aja. Nah kayak itu pasti selalu teringat ya dalam dibuatnya. Jadi sebelum menjajak dunia perkuliahan di kelas, mereka itu sudah kenal kayak tenang. Setidaknya 60% dari angkatan mereka ya. Kalau karena dengan adanya panitia juga pasti kenal ya relasinya, kayak oh ketum ini aja misalnya, oh ketum TWF nih ternyata semalam yang jadi anakku nih, yang jadi pembimbingku aja misalnya kayak itu. Terus kan hendak ada umpat ini itu betakun misalnya, karena kada terkajut lagi ketika Buana masuk KMJ ini tuh disuruh mencari ketua-ketua ini, kada terkajut lagi nih karena sudah kenal. Oh semalam ketua ini oh, ternyata di ini ternyatanya bubuan acara nih, ternyata ini yang merancang MC semalam nih. Nah ya kakak itu pengen hendak kita olah kayak itu di PBAK ini ya, kalau supaya membangun, karena pada dasarnya kan PBAK berasaskan di keluargaan ya. Nah, jadi kayak apa mun anak disambat keluarga mun kada kenal anak-anak, nah ya kayak itulah. Itu aja mungkin, atau ada tambahan lagi? Ya sih. FDIK itu apa sih visinya? FDIK itu kalau nggak salah komunikasi lah ya, supaya kita tuh selalu menjadi makhluk yang berkomunikasi terus dengan keagamaannya ada sih. Ya benar. Komunikasi dengan agamanya. Karena kita kan fakultas dakwah dan ilmu komunikasi, dan kita pasti semuanya pun berdasarkan komunikasi ya. Kalau komunikasi adalah pintu segalanya. Nah, orang hendak pacaran dengan orang lain dia pasti perlu komunikasi. Benar sekali. Masa bisu? Nah, benar sekali ya. Orang bisu pun juga memakai komunikasi ya. Komunikasi apa tuh? Kayak komunikasi. Ya, ya pasti semua orang punya cara komunikasinya masing-masing lah ya, gitu kan. Nah itu tadi pentingnya komunikasi. Bahkan kalau pasangannya pun kita kadang apa nih, kadang menganggap komunikasi itu penting, pasti susah ya. Iya pasti langsung waduh. Satu sisi overthinking, satu sisi obsesif. Nah, hubungan kalian seperti itu ya? dengan saya. Aduh kemarin. Itu kita kembali lagi. Kembali lagi ya. Oke nih, harapan untuk PBAK tahun ini itu apa aja, terus sama harapan untuk para mahasiswanya nih. Mungkin dari Asia. Oh, dari Masuk. harapan untuk mahasiswa ya, pasti harapannya buat mahasiswa jangan apa ya, jangan mager lah, ya kan. Apa sih, wujudkan mimpi-mimpimu itu dengan eksekusi ya. Waduh. Karena kan sama dijual nih, apa visi misi tanpa eksekusi adalah halusinasi ya. Waduh. Bijak banget. Bijak banget dong. Nah, sih harapannya buat para mahasiswa ya, kedepannya memang untuk menjadi seseorang yang organisasi atau tidak itu adalah pilihan mereka masing-masing. Tapi kan di satu sisi keduanya itu memiliki sisi positif juga, tergantung kita bagaimana sudut pandang pemandangan. Tapi untuk kacamataku hari ini ya, aku memandang bahwasanya jadilah orang yang selalu ingin mencoba gitu, nah mencoba hal-hal yang baru gitu. Nah jangan berpandangan hal baru itu susah buatmu gitu. Nah kan kebanyakan ada nih orang-orang yang kayak aku gak ada wani mencoba aja. Sedangkan dengan mencoba itu tuh dirimu tuh pasti bakal lebih baik dari sebelumnya kayak itu. Nah itu Pang,
kayak ya intinya selalu umpati alurnya ya, tapi jangan tapi maalur juga gitu. Nah, apa yang ada di hadapanmu ya gawi gitu. Nah, jangan hindari ya kalau ada masalah juga gitu. Nah, itu nggak akan jangan dihindari. Nah, terus harapannya buat peserta PBAK, peserta mahasiswa baru nih 2022 ya apalah tetap semangat. Aduh, nggak bisa kata-kata, enggak sih, maksudnya jadilah mahasiswa nantinya yang berguna baik bagi orang lain dan dirimu sendiri gitu. Nah, Ya. adanya sih. Tentunya unggul dan Benar unggul. Waduh, unggul. Oke, dari Bang Zainur nih apa nih harapannya untuk PBAK sama juga untuk para mahasiswa baru nih? Kalau dari aku sendiri, harapan terhadap PBAK itu sendiri kan, PBAK kan adalah gerbang awal untuk mahasiswa baru dari transisi siswa menjadi mahasiswa. Nah, jadi itu kan harapannya untuk PBAK yang tahun ini maupun PBAK setelahnya nanti, agar bisa menjadikan PBAK itu memang sebagai gerbang awal, yang mana memang awal yang akan memberikan kesan yang sangat menyenangkan bagi mahasiswa itu sendiri. Kenapa? Karena kalau mereka mendapatkan kesan yang menyenangkan di awal, maka mereka akan betah untuk berada di dalam gerbang tersebut. Tahu nggak sih, kayak PBAK itu kan menjadi pintunya sebagai seorang mahasiswa nih. Tapi kalau pintunya aja sudah rapuh dan jelek, bayangkan bagaimana dalamnya nanti. Nah, cuman walaupun kalau akhirnya dalamnya memang jelek, setidaknya mereka sudah ada kesan di awal bahwasanya oh ini mungkin bisa diperbaiki. Nah, kalau gerbangnya aja sudah nggak baik, penyampaiannya kurang bagus dan ini sangat menye-menye, sangat disayangkan sih kalau mahasiswa baru, kalau kita mengharapkan ke depannya mereka akan baik juga. Kalau dari kita memberikan di gerbang awal itu tidak seperti yang kita harapkan. Ngerti gak sih? Paham kan maksud aku nih? Sebagai itu gerbang awal bagi mahasiswa baru. Nah, terus harapan untuk mahasiswa barunya nanti ke depannya ya seperti nama PBAK Lentera kita itu ya. Slogannya ya tidak terlalu terang, hanya cukup ada padam aja sih. Maksudnya berikanlah kebermanfaatan bagi banyak orang di sekitar kalian, walaupun cuma secuil gitu. Kalau ikam kadang menemukan orang baik, setidaknya ikam jadi orang baik itu sendirilah. Itu sih dari Zainur Rahman Anjay. Selain teman musik. Boleh menambahkan sedikit lah. Ayo boleh silakan. Wow, banyak juga lagi. Wow, ini sangkut Pak ini. Aduh. Kabelnya. Baru. Nah itu tadi justru kenapa Bu Hansir ini mengangkat tema humanis dan akademis. Karena harapannya ke depannya tidak menjadikan orang yang organisatoris ini menjadi seseorang yang apatis gitu. Nah, ketika benar mereka memiliki pemikiran yang baik gitu ya, memiliki pemikiran yang bijaksana yang baik, tapi ketika mereka apatis, menurut saya ya itu kan ada berguna juga gitu. Yeah. Jangan lupa akan dirimu itu adalah manusia yang harusnya memanusiakan manusia lain juga. Wah, benar sekali itu. Saya tidak sampaikan itu. Nah, itu tadi kan kebanyakan orang hanya mementingkan ego ya kalau jadi lupa nih sampai mereka tuh dalam makhluk sosial memang harus membutuhkan orang lain juga. Nah, itu tadi mungkin karena setelah 2 tahun ini COVID juga, 2 tahun ini lumayan banyak organisasi yang vakum ya kalau di dakwah juga nih. Nah, itu harapannya karena menjadikan mahasiswa yang bisa berorganisasi tapi tidak lupa akan dirinya itu. Nah, maksudnya tetap peduli dengan lingkungan sekitarnya, baik begitu pun juga orang-orang yang akademis ya, itu kan yang ada di kampus. Tidak hanya ego pada apa sih namanya ambisinya sendiri kayak itu. Nah, tapi di sekitarmu tuh masih ada orang lain yang harus kamu pedulikan juga kayak gitu. Nah, ya walaupun ada statement mengatakan jangan jadi badut bagi orang lain kan, sampai lupa membahagiakan dirimu sendiri, tapi jangan sampai egois juga kayak gitu. Itu apa namanya? Khairun nas anfa'un nas. Masya Allah sedih. Ya guys. Anak dakwah banget. Iya guys. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia. Nah, itu dia, jangan lupa untuk memanusiakan orang lain. Jadi bersikap sewajarnya pada manusia pada umumnya, melakukan sosialisasi dan kebaikan, ia menebar kebaikan. Nah, itu aja sih. Ya. Oke, karena waktunya sudah menunjukkan asar, jadi kita juga sebentar ya. Selamat sholat.
warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Istiana Yuliani bersama dua narasumber kita pada hari ini. Langsung saja nih kita ke closing statement. Mungkin dari Bang Zainuri dulu. Closing statement ini beban sekali ya untuk saya. Mungkin sedikitlah dari aku. Tetap menjadi kelas kosong dimanapun teman-teman berada lah. Jangan takut tumpah dan jangan takut berlebihan. Perbesar zona nyamannya, jangan keluar dari zona nyaman tersebut. Sekian dari aku, terima kasih. Langsung nih dari Kak Nursia. Oke, dari aku kurang lebih aja sih kayak yang udah aku sampaikan tadi. Jangan menjadi mahasiswa yang cepat puas, jangan menjadi orang yang cepat puas. Teruslah mencoba dan mencari. Karena aku pun punya apa sih namanya patokan buat diri aku, bukan patokan, apa sih namanya, kayak intinya Dialis. iya bisa seperti pemikiran seperti itu, kayak buat kalian lebih baik menyesal karena pernah mencoba daripada menyesal karena pernah mencoba. Iya. Jadi teruslah mencoba walaupun itu hasilnya akan ada yang tahu. Iya, dia ada perasaan orang ungkapkan. Nah, Walaupun tidak terima. setelah ini aku jujur aja gitu kan. Koreksi diri Anda lah. Aja gitu. Berlaku gak nih untuk cewek nih? Waduh, harus dong. Sekarang zamannya perempuan yang mengungkapkan lebih dulu. Wah, Ada juga sih. iya. Oke, itu aja atau ada tambahan lagi mungkin dari Bang Zainuri? Banyak nih quotes-quotesnya. Sangat banyak sekali. Ya. Jangan lihat siapa yang mau pamer lah. Lihat isi pandirannya aja. Waduh, saya kembali serius lah. Berat bebanku. Ya itu sih, pokoknya dimanapun kalian berada selalulah menjadi gelas kosong. Dimanapun kalian berada bertemu dengan siapa, jangan lihat siapa orangnya, lihat apa yang diucapkannya. Dan terakhir tadi, apa tadi terakhir aku? Apa tadi terakhir tadi jangan kok? Tadi ingat kok. Nah, masa tajam. Apa tadi yuk? Selain jadi gelas kosong yang sebelumnya tadi itu, ya itulah. Keringat apa lah kau lagi setel nanti ulang videonya. Melupakan ini mudah sekali ya, tapi melupakannya kenapa sulit? Waduh, langsung Joji kita mendengarkan setelah ini. Ya itu sih mungkin dari aku, ada tidak terlalu banyak lah. Pokoknya selalu bermanfaat aja sebagai orang lain. Iya. Mungkin pada kau jadi orang, ada apa sih, tidak menemukan orang baik di sekitar kalian. Setidaknya kalian lah salah satunya menjadi penjahatnya. Jadi orang baiknya dong, masa jadi penjahatnya lagi. Aduh, gimana sih teman-teman ini? Ya itu aja postingan dari kami. Galuh, jadi galuh. Galuh pasang. Galuh. Udah itu aja? Iya. Oke. Baiklah. Answernya ya Allah. Ini ada closing statement answernya. Menyimpulkan ya Allah. Hah? Menyimpulkan? Menyimpulkan dong. Aduh.